Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, fokus kita pada kesempatan kali ini adalah untuk menghafal surah Al-Mulk yang 30 ayat tersebut. Bismillah, dengan izin Allah kita mulai dengan memasang niat, yaitu karena Allah Ta'ala kita menghafal surah Al-Mulk yang berada pada awal juz 29. Silahkan yang ada Al-Quran boleh dibuka Al-Qurannya, yang sudah hafal boleh dimurojaahkan. Saya akan memberikan kiat-kiat khusus bagaimana kita menghafalkan surah Al-Mulk tersebut. Baik, sebagai motivasi di awal, tentu surah Al-Mulk ini adalah surah yang sangat istimewa. Berdasarkan hadis riwayat Nasa'i bahwasanya man qara surah Al-Mulk, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, dia akan dibebaskan, dia akan terhindar dari siksa kubur. Tentu ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa kubur. Apalagi akan menjadi syafaat nanti di akhirat kelak, sehingga kita masuk surga insyaallah, menjadi pembela dalam hadis riwayat At-Tabrani. Ini untuk orang-orang yang membacanya setiap malam sebelum tidur. Nah, ini seharusnya menjadi penyemangat untuk kita agar kita selalu dawam istiqamah. Yang belum hafal dibaca terus setiap malam sebelum tidur, baik di bulan suci Ramadan maupun selain bulan suci Ramadan. Baik, di dalam surah Al-Mulk itu ada 30 ayat, maka kalau kita ingin menghafalnya dalam satu hari, maka pastikan kita membaginya dalam beberapa waktu. Misalkan untuk menghafalnya satu hari, maka kita bisa membagi waktu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh menghafal 6 ayat. Setelah sholat duhur 6 ayat. Setelah sholat asar 6 ayat. Setelah sholat maghrib 6 ayat. Setelah sholat isya dan setelah sebelum tidur misalkan kita membaca 6 ayat. Ini insya Allah akan menjadi ringan. Akan menjadi ringan karena kita membaginya menjadi 5 kali bagian. Dan sedikit demi sedikit ini adalah otak kanan. Bagaimana kita tidak merasa berat menghafalnya. Bagi yang sudah mampu 6 ayat boleh. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Boleh 2 ayat semampu kita. Dan yang sudah hafal, bagi para pemuda boleh menjadikan ayat ini sebagai mahar untuk istrinya, untuk calon istrinya. Dan tentu semua yang berhubungan dengan Al-Quran akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Selamat menghafal surah Al-Mulk ini. Mudah-mudahan semuanya semakin termotivasi dan jadikan Al-Mulk ini sebagai bacaan di luar kepala. Kita membacanya terus sebelum tidur dan insyaallah Allah akan memuliakan kita. Saya teringat ketika saya menjadikan hafalan surah ini di depan KUA untuk menjadi mahar untuk istri saya, alhamdulillah lancar, dan ini menjadi sebuah penyemangat untuk sang istri untuk selalu mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan antum bisa ikuti wahai para pemuda, hafalkan surat ini dan jadikan mahar yang terbaik untuk calon istri tatkala kalian akan menikah kelak insyaallah. Jangan merasa sulit karena Allah sudah menjamin kemudahan bagi kita untuk menghafal Al-Quran, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Allah telah permudah dalam surah Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri.
untuk kita baca, untuk kita murojaah, untuk kita ajarkan. Dan barang siapa yang merasa sulit berarti belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah kemudahan. Maka tetaplah meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah memudahkan kita selalu insyaallah. Barakallahu fikum. Selamat menghafalkan surah Al-Mulk bagi yang belum hafal, dan yang sudah menghafal Al-Mulk boleh langsung kepada surat sesudahnya. Boleh surah Al-Qalam dan surat-surat yang lainnya. Insyaallah Allah muliakan selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.